Adapun pembicara yang pertama dari The Asia Foundation Jakarta dengan tema kebijakan strategi nasional. Yang kedua dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dengan tema kebijakan strategi provinsi. Adapun yang ketiga adalah manajer program Gender Seknas Fitra Jakarta dengan tema strategi advokasi masyarakat sipil. Adapun yang keempat dari Ketua Jejak Gender Formasi dengan tema strategi advokasi kelembagaan. Mengingat waktu yang sudah mulai siang, marilah kita mulai acara Semiloka hari ini dengan pembicara yang pertama dari The Asia Foundation Jakarta, yang kedua BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga manajer program Gender Seknas Fitra Jakarta, yang keempat Ketua Jejak Gender Formasi. Kepada para pembicara kami persilakan. Sebagai pengantar tentang Semiloka ini, harapannya adalah untuk mengantarkan kesamaan pola pikir mainstream bersama, bagaimana pola indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen untuk lebih meningkat dari ranking 24. Tujuannya yang pertama adalah bagaimana pada penurunan programnya di masing-masing SKPD benar-benar bisa memfasilitasi adanya PUG, pengarus utamaan gender. Maksudnya apa? Bahwa di situ ada pelipatan masing-masing data pilah. Di dalam pembangunan juga melibatkan perempuan dan laki-laki tanpa ada pemisahan. Mungkin untuk lebih lanjut mari kita berikan kepada pembicara yang pertama dari Asia Foundation. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak sekalian. Saya Novi dari Asia Foundation. Terima kasih kesempatannya. Tadi beberapa sudah disampaikan rekan saya Mas Bo tentang komitmen Asia Foundation untuk terus memperkuat bagaimana kesetaraan gender ini bisa terimplementasi di Indonesia. Di sini saya akan membagikan tentang komitmen Asia Foundation mewujudkan percepatan PUG melalui PPRT di Indonesia. Dalam konteks desentralisasi, di mana kita tahu sebagian besar anggaran di Indonesia ini kita dikelola di daerah di saat ini 34 provinsi dan kalau saya tidak salah 505 kabupaten kota. Kemudian juga kami akan cerita sedikit tentang hasil studi anggaran yang disebut dengan Stranas PPRG atau Perencanaan Penanggulangan dan Responsif Gender. Kemudian pentingnya implementasi PUG melalui PPRG sejak adanya Stranas tersebut dan tentunya bagaimana komitmen Asia Foundation mewujudkan percepatan ini. Mudah-mudahan di Kebumen ini sudah kalaupun masih ada tidak banyak. Nanti Mas Yusuf yang bisa cerita banyak mungkin urusan ini. Kemudian ketergantungan daerah pada pusat. Tadi saya sampaikan bahwa anggaran masih sangat besar dikelola di daerah dan anggaran yang tidak merefleksikan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal. Dalam hal ini kebanyakan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Sekarang kita sudah mulai advokasi untuk kaum difabel atau pembangunan inklusi untuk semua kalangan masyarakat yang termarginalkan. Karena itu ya kita memandang perlunya perbaikan tata kelola anggaran. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan hal kunci, tapi masih sangat kurang diimplementasikan, sangat perlu ditingkatkan, baik dalam proses penganggaran seperti apa dan seharusnya seperti apa. Makanya peran Bapak Ibu, teman-teman yang tergabung dalam forum atau jejaring keadilan dan kesetaraan gender ini sangat penting, sangat strategis untuk membantu masyarakat yang terutama di akar rumput
bagaimana bisa mengerti proses perencanaan dan penganggaran yang benar. Pada tahun 2010, dari 42 kabupaten kota yang masuk dalam kajian, seluruh Pemdanya sudah memiliki SKPD pemberdayaan perempuan, namun anggarannya masih sangat kecil. Proporsi belanjanya kalau kita lihat hanya 0,02% hingga 3,17% dari total belanja yang ada. Ini tentunya kecil sekali ya. Saya lupa 42 kabupaten kota ini masuk kebumen atau enggak? Enggak ya kemarin ya? Enggak termasuk. Kemudian bicara tentang mekanisme PUG di tingkat pemerintah daerah dan focal point. Dan hanya kurang dari 5 daerah yang sudah punya tim ARG atau anggaran responsif gender. Masih dari studi yang sama, kita juga mengenai ketersediaan data pilah. Dari tadi jumlah 42 kabupaten kota yang sebagian besar sudah punya POC PUG, ternyata lebih dari 60%-nya masih memiliki kendala besar dalam persoalan data pilah. Belum punya atau banyak kendala mengenai data pilah. Padahal kita semua tahu seharusnya yang paling mudah mengumpulkan atau menyediakan data pilah adalah dari kedua sektor tersebut. Ketika pasien dalam puskesmas itu pasti laki dan perempuan. Ketika kita bicara tentang anak-anak sekolah, pendidikan atau guru-gurunya itu pasti laki dan perempuan. Dari data pilah jenis kelamin ini tentunya harusnya sudah lebih bisa disediakan. Hanya mungkin mekanismenya tentunya harus kita perbaiki. Kemudian kegagalan untuk menggunakan data pilah dalam RK SKPD, rencana kerja anggaran SKPD, tentunya semakin menyebabkan sulitnya pencapaian untuk menjawab isu kesenjangan gender. Penggunaan analisis gender dalam rencana kerja pemerintah sebagian besar memang dari studi kami yang tahun 2010 ini, sebagian besar belum menggunakan analisis gender. Kita kalau lihat grafiknya hanya 12% untuk bidang kesehatan dan 2% dari bidang pendidikan. Ini tantangannya tadi kita sudah lihat berdasarkan berbagai data sebelumnya ini. Tantangan untuk implementasi PUG PPRG di Indonesia ada di 2 level. Kami melihatnya pertama di tataran kebijakan, kemudian di tataran implementasi. Dan yang kedua, belum terkoneksinya kebijakan yang mengatur perencanaan, penganggaran, dan pengaruh utama gender dalam pembangunan. Saya punya grafik di bawah, sebentar akan ditunjukkan. Kemudian tentunya selain level di kebijakan sendiri, ternyata masalah juga pada implementasinya. Belum lagi bicara kebijakan yang tumpang tindih. Kita ini di Indonesia terkenal salah satu yang paling cepat kalau untuk memproduksi kebijakan atau merespon terhadap suatu kebijakan dalam arti kepatuhan untuk membuat. Misalnya ada instruksi atau apa, ya memang judulnya instruksi ya harus dipatuhi, tapi kadang-kadang kita sendiri melupakan apa esensi dari pentingnya satu kebijakan itu dikeluarkan. Dalam level implementasi, dari pengamatan kami masih banyak sekali komitmen politik yang rendah terhadap isu gender. Tentunya tidak di Kebumen, tadi saya lihat wabahnya, wow, itu pas sekali, itulah pengertian bagaimana kita memandang isu gender yang sesungguhnya. Kemudian masih terbatasnya ahli anggaran responsif gender, harus punya lebih banyak orang-orang seperti Mas Yusuf yang bisa masuk ke segala lini ya, ke masyarakat, ke Pemda, ke sesama anggota forum. Kemudian terbatasnya panduan. Nah ini sedikit gambar hanya untuk menggambarkan bagaimana kondisi kebijakan kita sebelumnya. Tapi ada satu lingkaran yang menunjukkan bahwa sebenarnya usaha untuk mengintegrasikan itu sudah mulai ada. Tadi dalam laporannya Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan disampaikan ada RPJMN 2010-2014, di mana arus gender sudah menjadi arus utama di samping 2 arus utama lainnya dalam pembangunan. Itu cerita sebelum adanya strategi nasional PPRG, Stranas PPRG, di mana Asia Foundation sendiri sangat mensupport ini, mendukung untuk keluarnya Stranas PPRG ini. Ada bukunya tadi saya sampaikan juga pada Ibu Wakil Bupati. Dalam bentuk surat edaran bersama Pak Menteri penggerak PPRG di tingkat nasional. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan membuat surat edaran bersama Pak Menteri ditandatanganinya pada bulan November 2012.
tapi baru diluncurkan pada tanggal 5 Maret 2013. Nah, ini kami dari Asia Foundation tentunya sangat mendukung perkembangan ini melalui program tata kelola anggaran yang responsif gender dan masyarakat miskin atas dukungan dari pemerintah Kanada, sama juga yang mendukung acara ini. Kami kerjasama dengan UN Women itu bekerja untuk sampai keluarnya Stranas CPRD, di mana salah satunya juga ada petunjuk pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender. Kalau memulai PPRD itu apa dulu sih? Jadi kita sudah punya satu pedoman yang selama ini kita belum punya. Lalu melakukan intervensi dari sisi anggaran itu dari sisi demand dan supply atau masyarakat dan Pemda. Seperti dalam grafik terakhir, jadi kita coba intervensi dari sisi masyarakatnya, kita banyak diskusi dengan kelompok-kelompok perempuan di tingkat masyarakat, di tingkat forum, kemudian melakukan banyak audit sosial atau apa yang terjadi di masyarakat, pelayanan publiknya, dan kita juga menyambungkannya dengan apa yang sudah ada di tataran pemerintah daerahnya. Nah, bagaimana menyambungkan antara dua stakeholder ini, gitu ya. Kami bekerjanya di segala tingkat atau layer ya. Kita bekerja dengan mitra di tingkat nasional, dalam hal ini Patiro dan juga Seknas Mitra. Kita juga bekerja dengan mitra lokal. Untuk program ini karena di Sulawesi kita bekerja dengan banyak mitra lokal di Sulawesi. Kita bekerja dengan pemerintah daerahnya juga melalui mitra lokal tadi, baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Dan kita bekerja di pemerintah nasional, kelihatan ya, di mana-mana di kabupaten kota sudah mulai makin banyak. Kemudian di tataran kementerian lembaga sendiri. Dan satu yang menggembirakannya sebenarnya dari 4 penggerak PPRD di level nasional yang selama ini kami lihat koordinasinya sangat amat kurang. Tapi melalui Stranas ini jadi bisa lebih bekerja sama yang 4 tadi ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian kritis advokasi. Apa sih sudah benar belum di jalannya Pemda yang dilakukan ini, sudah benar belum untuk percepatan pelaksanaan PUG dan PPRD. Jadi 3 hal ini yang terus kita lakukan dalam strategi advokasi kita, baik di level nasional maupun di level kabupaten kota. Karena ini selama ini masih sangat berjalannya ya relatifly sendiri-sendiri ya. Jadi kita fasilitasi pertemuan, kadang kita datang dengan melalui mitra kami Patiro. Dalam hal jadi ada pendekatan pribadi dan non struktural. Nanti Mas Yusuf juga bisa bicara lebih banyak untuk itu ya. Fasilitasi ya tadi kita lihat apa yang menjadi kegiatan target dari Pemdanya dan apa yang menjadi kegiatan target program sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Ini saya gambarkan sedikit saja, sebenarnya tadi sudah banyak cerita. Jadi berdasarkan advokasi kami, kita coba memetakan sejak tadi kan ada grafik yang masing-masing berdiri sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cepat merespon untuk ratifikasi CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan, yang melawan diskriminasi terhadap perempuan. Hanya 5 tahun dari diluncurkannya CEDAW kita sudah ratifikasi tahun 84. Tapi setelah itu lama kita baru punya namanya Impres 9 tahun 2000. Tadi disampaikan juga sama oleh Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Dan yang untuk integrasi gendernya tadi saya sampaikan sudah mulai dari Stranas itu yang baru keluar tahun 2013 kemarin. Jadi lumayan ya Bapak Ibu kalau ditanya atau kita ditanya untuk tampil ke negara luar selain Indonesia untuk urusan PUG PPRD secara kebijakan kita sudah sangat maju, sebenarnya sudah sangat maju dan berani tampil lah. Tinggal nanti balik lagi implementasinya seperti apa. Ini sedikit catatan yang kita sharing. Saat ini kita sedang melakukan studi dengan Seknas Mitra dan Patiro untuk mendokumentasikan hasil implementasi PUG PPRD di Indonesia dengan Patiro di 6 provinsi termasuk Jawa Tengah dan 6 kabupaten kota termasuk Grobogan untuk Jawa Tengah, dan dengan Seknas Mitra di daerah program kami di Sulawesi 10 kabupaten kota dan 4 provinsi. Sementara tantangannya masih besar, sebagian besar daerah studi kami masih belum melibatkan CSO atau kita masyarakat sipil dalam PUG. Dan tadi disampaikan Mas Bob, rekan saya,
ini masih sangat langka. Forum-forum seperti di Kebumen ini kita masih bisa hitung dengan jari untuk di tingkat nasional, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Efektif. Belum banyak CSO yang peduli atau concern atau tahu dan fokus pada advokasi anggaran. Ini PR kita yang kedua untuk implementasi PPRD. Dua slide saya terakhir. Yang pertama itu jadi kita mencoba mensamarkan apa elemen kunci penerapan PPRD di tingkat lokal dan tantangannya ke depan. Yang pertama, komitmen kepala daerah dan pimpinan SKPD yang kuat. Ini masih merupakan elemen penting meskipun bukan prasyarat. Jadi kita juga memang ada beberapa catatan di mana kepala daerahnya mungkin tidak terlalu menjadi champion atau tidak terlalu mendorong untuk PUG-nya, tapi pimpinan SKPD-nya kuat itu bisa juga ternyata gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya keterlibatan persoalan Pemda yang progresif sangat penting, proaktif. Kemudian ketersediaan data pilah. Dari pagi ini kita mendengar itu salah satu elemen kunci yang harus ada untuk menjawab isu-isu kesenjangan gender. Kemudian integrasi konsep gender itu dari awal, bukan hanya pada saat mau penganggaran ya, atau beberapa dari temuan studi kami juga banyak sekali daerah membuat analisis gender setelah rencana kerja anggarannya dibuat, dan kebanyakan masih dalam bentuk pelatihan. Kemudian yang ini yang kita tebalkan, keberadaan CSO yang kapabel dan aktif dalam mendorong implementasi PPRD itu sangat penting, sangat-sangat krusial. Di daerah manapun saya kira ya, termasuk di Jawa Tengah, saya yakin CSO yang kapabel, yang memberikan kritis konstruktif, yang menjadi mitra sejajar Pemda, itulah yang bisa mendorong PPRD bisa lebih cepat di sebuah daerah. Jadi ini slide terakhir saya untuk presentasi, bahwa keberadaan CSO yang kapabel dan aktif itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena CSO biasanya juga bisa lebih cepat bekerja bersama Pemda untuk menyusun modul pedoman, bisa fasilitasi, advokasi, juga mendorong partisipasi perempuan, karena yang paling dekat dengan masyarakat biasanya teman-teman CSO yang bekerja di akar rumput. Kemudian juga memobilisasi dukungan media. Ini penting sekali. Program kami juga sangat banyak berikan pelatihan untuk media. Bagaimana teman-teman jurnalis atau media bisa membuat berita itu juga tidak lagi bisa tidak lagi seksis, yang memberikan menjawab isu-isu secara positif dengan baik. Itu dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu bapak di sini. Terima kasih. Bahwasanya dibutuhkan adanya mitra yang sepadan dengan Pemda agar kebijakan-kebijakan yang diturunkan dalam pembangunan per kabupaten itu bisa responsif gender. Mungkin selanjutnya untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Emma Rahmawati dari BP3AKB. Ibu Kepala BP3AKB, PKB yang saya hormati, dan teman-teman semua dan teman-teman yang di depan. Saya akan bicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan. Saya lebih suka pembangunan yang berkeadilan, tapi mungkin sebelumnya saya ingin menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dengan Kebumen. Mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, tapi ini untuk gambaran saja. Sebagai bahan kita diskusi, sebenarnya partisipasi masyarakat itu ada di mana? Kan untuk semua kelas, semua wilayah gitu ya, ada yang tua, ada yang anak-anak, perempuan, laki-laki, difabel, yang tidak difabel dan sebagainya. Jadi saya lebih menyukai mengatakan pembangunan yang berkeadilan. Jadi kalau kita bicara tentang berkeadilan gender, sebenarnya tidak hanya perempuan dan laki-laki, tapi juga ketika kita bicara tentang persoalan pemerataan antar wilayah, karena di situ ada juga masyarakat yang marginal, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kemudian bicara tentang kelompok usia, sebenarnya itu sudah tentang gender. Maka Bapak Ibu bisa melihat indikator makro, yaitu yang agregat, yang indikator indeks pembangunan gender. Bapak Ibu sekalian tahu nggak IPM? IPM, indeks pembangunan manusia. Ya, indikatornya apa aja? Indikator IPM itu. Indikator IPM. Kalau kita mengukur pembangunan di Kebumen itu berhasil atau tidak, maka indikator agregatnya adalah indikator makronya adalah IPM. Kalau saya lahir sekarang, kira-kira dengan kondisi politik, sosial, budaya yang ada sekarang, kira-kira usia saya nanti akan sampai kemana? Kemudian rata-rata lama sekolah. Jadi setiap penduduk yang sekolah
kelas 1 SD kemudian meneruskan sampai yang lulus doktor itu dihitung. Itu namanya rata-rata lama sekolah. Kemudian melek huruf. Yang terakhir adalah pendapatan atau pengeluaran per kapita. Itu IPM. Nah, kalau indeks pembangunan gender itu sama persis. Harusnya sama nggak angkanya IPM dan IPD? Sama. Nah, kita sekarang lihat. Jadi terpautnya berapa puluh ya? Ada 20 kurang atau 20 lebih? Lebih 20 lebih. Nah, berarti kan kesenjangannya masih besar sekali gitu ya. Kalau kita melihat seperti rel kereta api itu berarti nggak ketemu kan? Ini IPM-nya di sini, IPB-nya di sini. Lebar masih. Berarti masih ada kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki pada semua indikator IPM. Per indikator pembentuknya tadi. Misalnya, usia harapan hidup, ini IPM, angka IPM 69,37 atau 69,43 tahun 2012. Nah, pada perempuan, usia harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Usia harapan hidupnya. Kalau Bapak Ibu melihat, saya pernah mencoba melihat, ketika melakukan evaluasi pada rumah sakit sayang bayi dan rumah sakit sayang ibu, ternyata kasus kematian bayi laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan kasus kematian bayi perempuan. Berarti angka bertahan hidup atau bertahan hidupnya bayi laki-laki lebih rentan dibanding bayi perempuan. Berarti kan lebih pendek nih usia harapan hidupnya dari sisi bayi aja. Tapi kemudian kita lihat juga di kelompok umur sampai usia 0-25 tahun itu usia perempuan laki-laki itu hampir sama, usia harapan hidupnya hampir sama. Tapi begitu sampai 45 tahun ke atas, perempuannya itu semakin panjang usianya, laki-laki mulai bertahan di angka 45 dan seterusnya sampai nggak panjang. Barangkali kita juga harus melihat BBLR itu banyak dialami bayi perempuan atau bayi laki-laki. Kalau kemudian nanti ternyata BBLR banyak dialami bayi laki-laki, barangkali bisa jadi itu akan mempengaruhi usia harapan hidup dia. Nah, berarti ada persoalan yang kita harus lihat sejak ibu itu hamil, kemudian melahirkan, dan kemudian bagaimana pola pengasuhan bayi perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang kita akan lihat di usia harapan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata lama melek huruf. Pada tahun 2012 melek huruf laki-laki di Kebumen 95%, di perempuan 88,85. Kalau di dalam di pendidikan, maka kesenjangan gender, disparitas gender yang masih ditolerir itu presentasinya kurang dari 1%. Nah, kita harusnya melihat di setiap kecamatan, mana kecamatan yang memang menjadi penyumbang bagi rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kebumen. Nah, ini mana nih kira-kira kecamatan mana yang penyumbang? Karanggaya. Ya, dilihat lagi. Nanti kita lihat indikator bentuknya kemudian. Kemudian pengeluaran per kapita. Kami waktu itu sudah membedah Mbak Novi dan kita sudah membedah dengan BPS kemarin. Di situ di 9 sektor. Nah, berarti ada sumbangan, berapa sih sumbangan perempuan atas pengeluaran per kapita, kan begitu ukurnya? Nggak dihitung. Nah, ini kenapa kan? Jadi kita punya kenapa sampai seperti itu angkanya. Kemudian yang berikutnya, ini indikator pemberdayaan gender, ini memang indikator khusus untuk affirmative action. Kemarin tahun ini Kebumen berapa ya? 24% ya Mbak ya? Kita 24% kayaknya kalau nggak saya nggak ya, 24% itu naiknya ya, naik dari tahun yang lalu. Ya, selamat untuk kenaikan partisipasi perempuan di politik. Mudah-mudahan bisa memberikan warna kan, tidak hanya sekedar perempuan. Kalau cuma sekedar perempuan gampang, nanti kasih aja usia perempuan diambil dimasukkan ke anggota dewan. Kemudian perempuan di posisi manajerial cukup tinggi, lumayan, meskipun belum bisa melampaui 50%. Kemudian kita lihat, nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan forum nih, forum masyarakat dan forum pemerintah. Mestinya kita semua melakukan pertanyaan kritis pada pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen. Rupiah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kebumen itu sudah memberikan rasa keadilan enggak bagi semua orang? Apakah itu sudah memberikan rasa keadilan bagi semua orang atau belum? Indikatornya apa? Masing-masing SABL itu membuat indikator apa untuk menentukan bahwa itu adil bagi semua orang? Itu harus dibuat seperti itu. Kemudian, apakah anggaran yang dikeluarkan sudah menjawab masalah siapa? Masing-masing indikator itu. Misalnya ada rata-rata lama sekolah, maka di dalamnya kita harus melihat
angka partisipasi sekolah perempuan laki-laki, angka partisipasi kasar perempuan laki-laki, angka putus sekolah. Tetapi yang seringkali diabaikan adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan dari SD masuk SMP. Berapa persen lulusan SD yang masuk SMP? Berapa persen lulusan SMP yang masuk SD? Selama kita tidak bisa menghitung itu, maka kita susah untuk mempush rata-rata nama sekolah. Karena apa? Kalau kita mendorong pendidikan wajib belajar 12 tahun, kita mendorong 1000 anak itu lulus, tapi bangku SMP-nya nggak ada 1000. Lalu kemana anak yang lain? Padahal kita mendorong supaya anak itu lulus SMP minimal. Sekarang naik jadi SMA, ada 1000 anak SMP yang lulus, tapi adakah 1000 bangku SMA yang tersedia? Nah, ini masyarakat juga harus kritis ya melihat hal seperti itu. Jadi rasionya terhadap kelulusan itu seperti apa? Bangku yang tersedia dengan kelulusan itu seperti apa? Apakah tersedia enggak? Dan kita mendorong sampai SMA, kalau bangkunya enggak ada, namanya mau bawa bangku sendiri. Kalau faktor penyebabnya itu persoalan non pendidikan, kira-kira ada SKPD lain enggak yang sudah menjawab persoalan pendidikan itu? Misalnya anak nggak bisa sekolah karena transportasi, ada nggak dinas yang berkaitan dengan transportasi itu memang mengatasi persoalan itu? Jadi bos itu belum bisa menjawab persoalan semua pendidikan. Di Brebes saya pernah mengalami ada banyak anak yang tidak bisa sekolah karena begitu sekolah disuruh beli seragam. Anak itu nggak punya uang, selesai. Begitu dia nggak bisa bayar transport karena harus ojek, sekali ojek 30.000, dia orang miskin, PP 60.000, selesai dia nggak sekolah. Bos nggak sampai ke sana. Harus detail. Saya tanya, sekarang kira-kira apakah persoalan pendidikan di semua kecamatan sama atau tidak? Mana yang persoalan geografis? Karena bayar lagi, gitu kan? Saya begitu. Ada nggak affirmative action, misalnya menyediakan transportasi untuk anak sekolah? Kalau sekolahnya itu misalnya di luar dari Karanggayam, gitu kan? Itu bagian dari mengurus teman gender gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, siapa melakukan apa itu harus dikembangkan. Kemudian yang berikutnya sumbangan pendapatan. Nah, ini kita lihat. Kemarin kayaknya Mbak Ika itu telepon saya. Mbak, ini Pak Bupati itu minta berkaitan dengan sumbangan pendapatan atau pengelolaan per kapita Pak perempuan sangat rendah. Ini saya hanya berikan contoh kecil dari indikator-indikator pembentuk karena ini sangat banyak sekali. Jadi itu yang dihitung ternyata kan nggak hanya pekerjaan formal dan non formal, tetapi itu yang bisa dikonversikan menjadi rupiah. Kadang-kadang kalau pekerjaan informal kan nggak bisa ya Bu ya. Saya dari rumah membawa kelapa, kemudian dijual di pasar, gitu kan? Di pasar nanti beli baju sampai desa dijual lagi. Itu kira-kira dia bisa nggak menghitung penghasilan saya sebulan berapa? Dari situ berjualan untuk apa? Nggak bisa. Padahal untuk meningkatkan itu kita harus bisa menghitung seperti itu. Nah, jadi kita harus mengajarkan pada perempuan juga kalau dia berjualan itu harus bisa dikonversikan. Niki jenengan yang ini brojo, dengan keluarga ini cukup berat, ini piro. Mungkin barangkali perempuan nggak tahu, jadinya ketika disurvei yang terjadi seperti itu, gitu kan? Nggak mampu menjawab. Nah kemudian selain itu masih banyak lagi akses pada transportasi. Nah ada yang lucu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lucu ini, salah satu kabupaten, bukan di Kebumen. Bupati itu ada produk unggulan, one product, one village dan produk. Kemudian yang kedua berpartisipasi yang sama. Nah, soal partisipasi yang sama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 58 ayat 1 muncul bahwa anggota BPD yang paling tidak minimal 5, maksimal 9 harus ada keterwakilan perempuan. Kita selama ini hanya 4. Tahun ini kami BP3KB dengan PKK Provinsi sedang menyiapkan kebijakan supaya kita menyiapkan perempuan yang ada di desa untuk kita lihat siapa yang memiliki potensi untuk menjadi anggota BPD, kita akan dorong. Kita akan buat kebijakan kalau ada 5 bagi 2 anggota perempuan, kalau ada 9 minimal ada 3 anggota perempuan. Kita akan melakukan itu. Maka saya minta teman-teman Pak Yusuf, mungkin PR tahun 2015 adalah bagaimana menyiapkan perempuan untuk menjadi anggota BPD, gitu ya. Nah, jadi kita seperti itu. Saya berharap juga teman-teman kepala desa juga mulai melirik mana perempuan yang potensial.
bagaimana punya akses yang sama, punya kontrol yang sama atas pembangunan. Seringkali perempuan hanya berhenti di partisipasi, tidak dikontrol. Karena pengalaman saya mendampingi perempuan di Brebes itu ya, sampai di partisipasi oke, apa yang diusulkan goal. Begitu dibentuk panitia, tidak ada satupun yang perempuan yang ada. Jadi nggak bisa kontrol anggarannya untuk apa, itu nggak ada. Kita dorong lagi, harus masuk ke panitia. Karena kalau enggak, berarti dia nggak bisa kontrol apa yang terjadi pada sumber daya itu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian, apakah pembangunan bermanfaat yang sama bagi perempuan laki-laki yang berbeda? Ada kesetaraan, ada human right, ada hak asasi manusia. Nah, kalau itu berarti memang partisipasi masyarakat menjadi penting, terutama di dalam pengawasan gender. Nah, pentingnya di mana? Salah satu yang penting adalah momen pertama yang mungkin harus diambil adalah tahun depan ada pilkada. Maka tahun ini kalau bisa disiapkan pesan apa kepada para calon bupati dan wakil bupati tentang strategi PUG di dalam kebijakan mereka. Jadi yang keluar adalah data-data kecuali yang memang itu penting sekali, dianggap penting sekali dan harus ada, dan di dalam nggak ada, itu bisa keluar. Tapi sepanjang di dalam masih ada, maka yang digunakan adalah data yang dalam itu dan disediakan selama 5 tahun. Jadi kalau kita nggak bisa menyediakan data sesuai dengan tindakan Permendikbud 5 ya sangat susah. Nah, jadi kita harus menyiapkan data pilah saat ini, setahun ke depan kita sudah siap semua. Jadi Bapeda nanti tinggal memasukkan. Kita bisa langsung mengawal pada SKPD. Nah, ini yang beberapa hal penting yang mungkin bisa dikawal oleh teman-teman forum ini. PR pertamanya adalah RPJMD tahun 2015 karena ada pilihan bupati dan wakil bupati. Jadi masuk ke sebelum penyampaian visi misi kalau bisa. Jadi jangan setelah penyampaian visi misi, tapi sebelum penyampaian visi misi. Jadi membuat policy paper yaitu kondisi saat ini. Kemudian rekomendasinya apa bagi para calon bupati dan wakil bupati? Tahun berapa ya ada ya tahun Permendikbud nomor 66 tahun sekian gitu kan? Itu kan ada. Nah dari mulai identifikasi masalah itu bisa sangat di PPRD kan sangat bisa. Jadi kita bisa memulai dengan undang-undang desa ini, kita bisa mulai dengan APBD desa yang harus dijaga. Nah, jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Selesai pas mudah-mudahan ini bisa mendorong teman-teman untuk mulai melakukan hal kritis pada upaya PPRD di Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik-konflik yang selama ini mungkin muncul di berbagai daerah, terutama dalam hal ini adalah di Kabupaten Kebumen, di masing-masing kecamatan bisa berkurang. Mungkin di sini diperlukan adanya partisipasi ataupun program-program dari kecamatan atau SKPD atau evaluasi dan monitoring dari masyarakat. Mungkin ada 7 prasyarat dalam strategi nasional kesehatan. Ada 7 prasyarat ketika suatu daerah itu dikatakan sudah responsif gender atau belum. Yang pertama adalah menyangkut tentang komitmen pemerintah daerahnya. Komitmen pemerintah daerah ini bisa dilihat di mana? Di visi misi. Tidak hanya di visi misi kepala daerah, tetapi visi misi SKPD. Kalau visi misinya pemerintah daerah, kepala daerah atau SKPD belum responsif gender, artinya prasyarat pertama ini gugur. Itu yang perlu dilihat awal. Yang pertama adalah menyangkut tentang kelembagaan PUG-nya. Ada Pokja, ada Vokal Point, ada tim teknis ARG. Sekarang ini ada sekretariat PPRG, stakeholder masyarakat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, yang kedua adalah regulasi tentang dokumennya. Regulasi PPRG terkait dengan dokumen. Di beberapa daerah, di banyak daerah sudah menetapkan tentang misalnya masih ada yang levelnya SE, ada yang Perbu, ada yang Perbu tentang dokumen RKA yang sudah harus diresponsif genderkan. Jadi itu regulasi yang menyangkut dokumen. Ada yang renja yang harus diresponsif genderkan. Seperti apa itu nanti teknisnya kelembagaan PUG. Selain keberadaan ada atau tidak, kerjanya ada atau tidak, vokal poinnya, yang terpenting adalah kinerjanya. Ada tetapi tidak bekerja, artinya poinnya akan berkurang, akan berbeda ketika ada kelembagaannya tetapi
mereka juga bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan kelembagaan BUG. Yang keempat adalah ketersediaan data pilah, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program atau kegiatan yang dianalisis. Di situ juga ada faktor-faktor kesenjangan internal SKPD maupun eksternal SKPD. Itu juga nanti bisa menjadi bahan diskusi di jejak ini. SKPD, pimpinan SKPD atau bahkan sampai pimpinan daerah yang mengerti, paham tentang gender, artinya capaian-capaian yang ingin ditingkatkan, misalnya pencapaian IPM, IPG tadi itu akan semakin bagus gitu, percepatannya akan semakin akseleratif dari 13 kegiatan yang sudah dilakukan. Nah itu nanti kalau semua SKPD melakukan analisis gender, saya yakin nominalnya akan tambah. Nah itu menjadi capaian tersendiri di Kabupaten Kebumen. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini, nah saya akan banyak bicara di poin ke-7 ini. Bagaimana partisipasi masyarakat ini mempengaruhi prasyarat-prasyarat 1 sampai 6. Partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan melalui advokasi yang dilakukan. Nah di sini advokasi itu pemaknanya adalah mempengaruhi suatu kebijakan. Karena kebijakan juga dilahirkan dari proses politik ya, ada pembahasan antara pemerintah dengan dewan dan melibatkan masyarakat, itu kita sebut ada proses politik di situ. Jadi intinya di situ. Nah strateginya ini kami memaparkan bahwa ada 2 strategi paling tidak untuk tujuan advokasi PPRD. Saya pengennya jejak ini melakukan 2 hal ini saja, yaitu bagaimana negara pemerintah daerah Kabupaten Kebumen semakin responsif, dan kedua bagaimana memberi ruang partisipasi yang luas terhadap masyarakat agar mereka juga berinvestasi. Itu bisa dilakukan oleh beberapa yang pertama teknokrasi dan politik, pencapaian negara, pembuatan RPCLD, LKPD, SKPD dan sebagainya, itu juga harus menguasai hal-hal teknokratis itu, karena itu menjadi prasyarat ya. Kalau jejak terutama yang dari masyarakat sipil itu tidak memahami itu, nantinya bahasanya nyambung, terutama gender atau PPRD itu belum terlalu baik. Yang kedua adalah pendekatan politis. Nah, di sini biasanya kita juga harus mengantisipasi bahwa punya konsen, punya komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan gender ini. Itu juga harus didengar. Nah, di sini peran jejak keadilan dan kesetaraan gender ini usulan. Yang pertama itu adalah melakukan internalisasi konsep gender. Saya yakin nanti internalisasi itu akan lebih cepat pemahaman gender. Yang kedua adalah memanfaatkan pola relasi. Kalau di daerah lain usulan kami masih membangun pola relasi, dan di sini sudah memanfaatkan pola relasi yang sudah terbangun ini gitu ya. Jadi ini pola relasinya sudah baik, sudah bagus. Nah ini bagaimana ini dimanfaatkan agar nanti tujuannya untuk lahir fasilitator-fasilitator baru atau agen PPRD baru yang tidak lagi Pak Yusuf lagi, tidak lagi Bu Ema lagi, tapi sudah banyak aktor-aktor di kabupaten kota yang bisa memfasilitasi PPRD ini gitu. Yang kedua adalah internalisasi dan pemanfaatan pola relasi ini. Forum ini bisa menjadi pusat kajian analisis yang bersinergi untuk pencapaian pembangunan. Itu yang terpenting. Nah ini seperti yang saya katakan tadi. Ya kita break sebentar karena azan 5 menit saja. Nampani perintah dari yang sudah-sudah. Jadi Bu Ema memerintahkan jejak, ya. Terus Mbak Novi juga memerintahkan mandat. Mas Misbah, Seknas Mitra malah banyak. Jadi saya akan itu saja merespon apa yang disampaikan Mas Misbah, Bu Ema.
khusus tentang kelembagaannya. Jadi ya kalau ada nyanyian Obi Mesak atau Pance itu hanya sebuah nama, Pak. Hanya untuk sebuah nama, ya, hanya untuk sebuah nama. Ini jangan sampai terjadi. Itu cukup untuk yang sudah-sudah saja. Artinya mantan-mantan kita saja cukup untuk kesana. Tetapi yang ke depan nggak usah hanya untuk sebuah nama. Untuk kelembagaannya, institusionalisasi PUG-nya sudah selesai. Nah, yang belum selesai optimalisasinya. Nah, ini memang yang kenapa kami concern itu yang akan kita coba dorong. Makanya tadi saya sampaikan mengatakan ada yang sudah mendapat jabatan tapi tidak terasa menjadi atau bahkan tidak merasa menjabat. Ini yang terpenting. Jadi prasyarat tadi akselerasi salah satu di poinnya Mas Misbah yang 7 tadi itu adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini menurut saya di mana-mana hanya menjadi pelengkap untuk penilaian saja. Apakah ada nama lembaganya? Ada. SK-nya ada. Apakah ada rapat-rapat? Ada. Tapi apakah rapat itu diwakilkan atau datang sendiri? Itu tidak usah ditanya lebih lanjut. Nah, jadi kalau rapat Pokja PUG gitu, yang Pokja itu harusnya kepala. Ini terus terang aja kepala yang tadi. Jadi kalau tidak, saya tugasnya berteriak dengan kawan-kawan dari akademisi. Kalau yang dari eksekutif jangan berteriak, nggak boleh. Gitu. Itu nanti akan seperti itu. Jadi ini kita akan mencoba membangun penguatan kelembagaan yang sudah ada itu. Dan sekali lagi ini penting. Jadi untuk terjadinya akselerasi itu kunci kelembagaan itu sangat penting. Dan yang kedua yang saya sampaikan, ketika ini berproses lembaga itu ada gitu, kemudian ada sekretariat, seakan-akan semuanya itu dibrukan ke BPPKB. Tugas semua lek ngomong gender ya BPPKB, ngomong pemberdayaan perempuan BPPKB, semuanya terus dibrukan. Padahal fungsinya di BPKB sebagai sebuah sekretariat yang itu tempat untuk melakukan perkoordinasian. Mudah-mudahan Bu Emma ini kemarin sudah ngobrol dengan Pak Sekda, jadi kita akan dibuatkan sekretariat bersama antara TKPKD dengan Forum Jejak ini untuk untuk mencut, ya, untuk memacu terjadinya proses percepatan karena memang 2 hari ini hubungan sangat penting. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan untuk pengembangan kelembagaan ini, ya ini memang yang namanya lembaga forum butuh komitmen, butuh kerelawanan yang luar biasa. Dan ini tidak mungkin kita bangun 1-2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Dan alhamdulillah rasa-rasanya kemarin sudah ada banyak komitmen. Nanti pertemuannya bagaimana caranya? Karena saya dulu mendorong forum MDGs itu juga hidup Bu Emma. Dan semua target kuantitatif MDGs masuk di RPJMD. Nah sekarang tugas kita dari Bu Emma menyambut 2015 RPJMD. Nah, janji besok RPJMD ini Kebumen tidak punya visi misi berkeadilan. Saya yang belur dihantam Mas Misbah sama Mbak Emma nanti. Nah ini contoh, ini nanti apa yang dititipkan Bu Emma, Polisi People, Mas Misbah, insya Allah nanti akan coba kita persiapkan dengan kawan-kawan di Forum Jejak. Saya kira itu saja respon saya, dan ini tugas berat dari Bu Emma, dari Mbak Novi, dari Mas Misbah yang memang beliau-beliau ini yang aktif di Stranas, Mbak Yani. Bu Emma aktif, Mas Misbah yang support langsung ke Stranas. Kalau Mbak Novi ini promotornya memang gitu. Mbak Novi promotornya. Saya kira itu, Mbak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tentang seminar memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, kita buka termin. Dibatasi sampai jam 12:30. Silahkan kalau yang mau bertanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya di depan langsung saja kami sebagai masyarakat Kebumen dalam hal ini menyampaikan salam juga. Kami selaku warga masyarakat Kabupaten Kebumen merasa bangga dengan adanya hari ini sudah ada pengukuhan terkait dengan kesetaraan gender. Tapi ada beberapa sudah disampaikan dari narasumber. Namun dalam hal ini yang kami tangkap terkait dengan perencanaan penganggaran responsif gender terkait dengan PPRG, termasuk
termasuk juga mungkin di tingkat desa ini masih belum seimbang. Bahkan kami melihat masih banyak sekali anggaran yang masuk di dalam pembangunan fisik. Ini merupakan sebuah PR kita bersama, terutama nanti dari semua pengurus. Ini sudah ada dimasukkan atau mungkin kita lihat apakah sudah anggaran seimbang di sana terkait dengan kebutuhan yang termasuk di dalamnya untuk kebutuhan masyarakat untuk kesetaraan gender ini. Kalau memang belum, kami mohon nanti untuk diusahakan di tahun anggaran 2015. Selanjutnya terkait dengan pendidikan, ini saya sepakat bagaimana ada data wilayah, karena saya yakin di mana di pendidikan di tingkat sekolah ataupun di tingkat desa ini data wilayah terkait dengan angka warga masyarakat yang masih putus sekolah, entah itu di tingkat SD maupun SMP maupun SLTA. Ini saya yakin masih banyak sekali yang belum punya data wilayah. Sehingga harapan kami dengan adanya data wilayah nanti untuk menentukan anggaran ke depan terkait dengan pendidikan ini jelas dari belakang terkait dengan pendidikan. Ini mestinya apa yang terjadi, ada permasalahan apa di warga masyarakat khususnya daerah Anggaya, Karangsambung, Sadang, di daerah wilayah utara, dan juga ternyata juga dari 7 kecamatan ini kecamatan yang angka kemiskinannya tinggi. Sehingga harapan kami nanti ke depan bagaimana dengan adanya data yang sudah valid dan ada permasalahan apa yang di sana ada, sehingga untuk penyelesaiannya ini tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Iya, Ibu silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi, perwakilan dari Desa Padang Sari, mewakili dari kelompok perempuan Sumber Cipu. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana untuk mendorong kebijakan gender di desa, serta langkah apa yang harus diambil supaya kebijakan-kebijakan di desa tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Jadi tadi Pak Yusuf, oh ya, aku nama Eko Budiono, warga Kubeng. Ini suara sedikit kasih dari keterwakilan keadilan. Makanya kalau Mas Yusuf tadi punya besar, tadi awal Mas Yusuf itu saya melihat tabunya sudah ada lagunya Pak Sofi Sudirman. Jadi kuncinya adalah ketika kita bicara yang namanya PDG dan seterusnya, ketemunya ada di sana lagunya Pak Sofi Sudirman. Tidak semua lagu PKB itu muter-muter strategi itu sampai muter sampai posisinya ya ketemunya tadi kesimpulan ya tidak semua lagu ini. Jadi ketika kami menyampaikan di beberapa SKPD itu pasti ada pertanyaan kenapa muncul yang namanya PKB. Kita selalu jawab nih, jawaban kita sederhana saja ya, karena ada kebijakan ya perbu itu sendiri gitu. Jadi mohon saya ngapunten, mohon maaf ya, jadi mohon barangkali nanti dari Bu Asia Penjelasan ya, dari Bu Sabar, apapun saya belum tahu Bu Nabi ya, Bu Nabi ya, Bu Nabi ya, sekarang saya juga untuk Bu Nabi aku dan saya lupa, mohon maaf saya masih terus dari saya lupa ya. Ini jadi saya diberikan pencerahan kaitannya dengan
sebermulanya adanya ini karena sosial media sebelumnya. Ketika kita menyampaikan, ya kita itu tidak jawab karena ada aturan ini yang harus kita tidak lanjuti, tidak singkat seperti itu. Bukan boleh melanggar, boleh kan? Tadi Pak Dengan menyampaikan itu sangat saya mantap ini, luar biasa dijamin di sana ada IPM, IPG. IPM, IPG itu ternyata tidak bisa berjalan sejalan dulu. Artinya ketika dilihat dari sisi angka IPM katakanlah 10, ya IPG-nya juga 10, tapi ternyata ada gap. Jadi persoalannya apa? Kita yang katakan kalau kemudian nanti Panjenengan disampaikan dari sisi kebumen itu persoalannya tidak bisa berjalan sejalan. Apakah yang satu mental ke sana, yang satu mental ke sini, atau kemudian dari validasi data yang dikatakan. Saya kira begitu. Ini apa namanya untuk tahu dari saya yang sesamanya. Saya kira begitu. Betul, saya menghormati orang. Begini, terima kasih sekali dari Pak Tarjo. Jadi begini Pak, pembangunan yang responsif gender itu bisa fisik, bisa non fisik. Jadi fisik pun bisa, itu responsif gender atau tidak. Misalnya saja, ketika kita membangun perumahan, gitu ya, setting perumahan misalnya, kita membangun perumahan, itu kira-kira kan bisa di perumahan itu pasti ada penghuninya, kan ada perempuan laki-laki, anak kecil, anak besar, gitu kan. Nah, maka diperlukan keterlibatan semua orang yang menghuni rumah itu untuk men-setting, nanti kemudian akan mewujudkan sebuah rumah yang memang akan memberikan kenyamanan kemudian bagi semua orang, baik perempuan, laki-laki, dan semua kelompok umur, dan semua difabel atau tidak gitu. Itu adalah sebuah pembangunan responsif gender. Sebagai contoh yang pernah saya dampingi, ketika kami mengadakan musyawarah khusus untuk kelompok perempuan, tiba-tiba muncul usulan tentang irigasi, perbaikan irigasi. Saya bertanya, kenapa teman-teman perempuan mengusulkan perbaikan irigasi? Bu, kalau airnya itu nggak lancar, maka kami kan harus mencari air, gitu kan, supaya air itu lancar. Sementara mencari air itu tidak termasuk pekerjaan upahan. Bagi kaum perempuan di pekerjaan sawah itu bukan pekerjaan upahan, tidak diupah. Yang kedua, berarti menambah beban pekerjaan saya. Nah, karena mengatasi persoalan beban kerja dan kemudian mengatasi persoalan tidak diupah, kemudian mereka mengusulkan perbaikan irigasi sehingga akan lebih meringankan mereka, kan? Terus kemudian misalnya, ketika ini yang fisik ya Pak, ini itu saya pikir membangun pasar itu yang paling banyak siapa? Misalnya kan yang paling banyak menghuni pasar itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Kita melihat kalau yang paling banyak perempuan, maka kita menghitung berarti nanti rasio atau perbandingan membangun MCK-nya atau toiletnya harus lebih banyak untuk perempuan dibanding laki-laki misalnya. Ada kalau itu pasarnya besar, kalau bisa pasarnya besar dan lama pagi sampai sore, maka disediakan tempat penitipan anak. Itu pembangunan pasar fisik, tapi itu responsif gender. Nah, jadi bisa memenuhi kebutuhan dua-duanya, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi tidak harus selalu pembangunan yang non fisik, meskipun memang lebih banyak pembangunan yang non fisik gitu ya. Pernah saya punya pengalaman mendampingi teman ke sebuah SKPD, dari hasil analisis situasi sebenarnya kegiatan itu sudah nggak layak, sudah tidak semestinya dilakukan. Terus saya mengatakan, ini rencana aksi ini yang temuan Anda sendiri, kenapa nggak dimasukkan di dalam kegiatan Anda? Soalnya Bu, sejak saya datang di situ, kegiatan itu sudah ada. Jadi adanya ketidakberanian untuk melakukan inovasi, bahwa kegiatan yang dikembangkan harus sesuai kebutuhan masyarakat, itu mendapat seperti itu. Ya karena turun-temurun yang namanya BLK itu latihan jahit terus ya. Sing jahit itu piro, sing dilatih itu berapa ya, latihannya jahit terus. Kemudian latihan apalagi ya, itu terus yang dilakukan. Jadi tidak ada inovasi bahwa itu menjawab kebutuhan. Jadi saya setuju sekali kalau nanti ada bahwa penanganan kemiskinan itu harus yang kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang perlu kemudian teman-teman SKPD maupun masyarakat itu harus duduk bersama bagaimana mempersepsikan yang namanya kebutuhan. Yang mungkin harapan Bapak kemudian bisa didengar oleh teman-teman di SKPD Kabupaten Kebumen. Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong kebijakan
gender di desa. Pertanyaan yang sangat baik. Ini pengalaman ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya harapan besar saya itu pada saat praktek PNPM. Tapi faktanya gitu ya, seringkali PNPM itu hanya mementingkan sekedar jumlah. Yang penting ada perempuan 30% selesai. Apakah 30% perempuan itu bisa bicara atau tidak, itu urusan nanti, gitu kan? Ini juga diatur oleh teman-teman para pendamping PNPM, gitu kan? Nah, sehingga memang kalau kita mau mendorong kebijakan gender di desa, undang-undang desa sudah ada Bu, bahwa yang namanya pembangunan di desa tidak boleh melakukan diskriminasi dan harus berkeadilan. Di dalam penjelasan itu, salah satu keadilannya adalah keadilan gender, keadilan antara perempuan dan laki-laki. Nah, oleh karena itu nanti dia ke depan mestinya RPJM Des, rencana pembangunan masyarakat desa, itu juga harus mengakomodasi kepentingan perempuan dan laki-laki. Harus melihat siapa yang tertinggal dan bagaimana mengatasinya. Itu adalah bagian dari kebijakan yang responsif gender. Itu yang ada di RPJM Des. Kemudian nanti di APBDes. Nah, seringkali pemahaman Bapak Kepala Desa itu untuk kebutuhan perempuan itu maunya diwadai oleh PKK. Ya enggak? Padahal PKK itu belum mesti menjawab. Belum tentu menjawab persoalan. Bagaimana menjawab dari alokasi dana desa saja hanya berapa juta? 4 juta? PKK? 4 juta. Pertanyaan saya sekarang, 4 juta itu masuk untuk posyandu apa enggak? Posyandu di desa rata-rata berapa coba? Ada berapa posyandu? 5 misalnya ya. Masing-masing posyandu bayinya dan beratnya berapa? 70 misalnya, 70 kali 5, 350 ada bayi dan balita. Berarti kalau 4 juta untuk 4 pokja, berarti hanya 1 juta per pokja. Pokja 1 juta untuk setahun ngurusi 350 balita. Per bulan 350 balita kali 12. Berapa ribu balita yang diurusi coba? Itu menjawab persoalan posyandu enggak? Siapa yang harus mikir? Ibu-ibu. Bu, itu nanti kalau musyawarah pembangunan desa, meskipun perempuan itu sudah juga ikut usul, tapi nanti yang memutuskan juga dari kepala desa dan BPD. Nah, kalau BPD-nya itu nggak mudeng tentang kebutuhan permasalahan perempuan dan laki-laki secara adil, ya dia akan memutuskan dengan perspektif dia. Makanya kita harus berjuang. Di langkah berikutnya adalah bagaimana kita masuk menjadi bagian dari anggota BPD. Sama seperti yang saya tanyakan ke BKP, Desa Mandiri Pangan. Coba persentase berapa sih pangan itu dikelola oleh perempuan dan laki-laki? Siapa yang paling banyak mengelola pangan dari mulai bibit menjadi sebuah produksi? Dari dimakan di keluarga, siapa yang paling banyak persentasenya menangani itu? Perempuan. Tapi pada saat itu di Desa Mandiri Pangan itu 100% pesertanya adalah laki-laki. Nah, saya mengatakan pangan itu hampir 70% dilakukan oleh perempuan. Tapi kenapa saya tanyakan, Desa Mandiri Pangan siapa yang melakukan? Salah satunya laki-laki Bu. Saya tanya, ada persoalan nggak dalam Bu, dalam pengelolaan keuangan begini-begini? Akhirnya kemudian mereka menunjukkan, oh kalau begitu penting ya untuk melibatkan perempuan. Jadi bukan dari kita yang meminta mereka untuk melihat apakah anggaran mereka responsif, kalau mereka melihat sendiri. Jadi sebelum analisis Pak, tanyakan dengan pertanyaan mudah, punya pengalaman nggak menghadapi persoalan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki? Nah, kemudian diubahlah jam pelatihan masyarakat itu. Nah, adalah perempuan yang bisa ikut. Siang itu kan sudah istirahat, sore itu sudah mulai istirahat. Banyak yang kemudian ikut. Itu persoalannya kan hanya persoalan dari jam pelatihan saja gitu. Itu sudah responsif gender, hanya pulang dari jam karena pagi nggak bisa perempuan. Yang mungkin kalau kayak itu saya harap ada jawaban dari teman-teman sendiri. Kalau saya nggak tahu, saya orang luar gitu kan. Oleh karena itu bisa aja dilakukan ada pertemuan, misalnya nanti PPRG ini pertemuan dari kecamatan-kecamatan membahas tentang IPM. Kecamatan mana nih yang menyumbang angka APS, APK, APTS gitu ya, angka kelulusan gitu kan, yang paling rendah. Kenapa faktor penyebabnya? Kecamatan di sana seperti apa? Dibuat grup aja. Kecamatan Karangsambung and his gang gitu kan, atau and the gang. Jadi gengnya itu Karanggaya, Karangsambung dan sebagainya. Terus geng pantai, geng mana lagi? Dicoba, ada nggak persoalan-persoalan yang berbeda? Nah, kalau ada persoalan yang berbeda, berarti nanti penanganannya juga harus berbeda, nggak boleh sama. Penanganan persoalan transportasi nggak mungkin bisa dengan persoalan yang lain. Jadi nanti dilihat dulu. Itu yang saya harapkan, mungkin dengan DPRD yang berfokus bisa seperti itu. Itu demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Emma sudah menjelaskan. Saya mau menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari Pak Eko tadi dari SKPD di Kebumen. Saya setuju sekali dengan Mbak Emma ya. Umumnya ketika
ketika kita bicara masalah gender, terus kenapa harus ke PRG, ya kita harus berangkatnya dari bahwa meyakinkan orang-orang itu kesenjangan gender itu memang ada, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tapi juga banyak orang yang beberapa hal memang ada yang transgender gitu ya, beberapa hal. Tapi banyak sekali isu-isu yang bisa dipertajam analisisnya dengan menggunakan analisis gender itu. Bisa dilakukan dengan memberikan banyak contoh seperti yang Dewa tadi berikan. Biasanya ketika kita advokasi gender itu ke beberapa SKPD gitu ya, atau SKPD BPPKB ke SKPD lain, bertanya ya tidak ada masalah, selama ini kami baik-baik saja gitu. Nah itu yang harus kita dorong, kita lihat lagi dengan melihat dari persoalan yang terjadi. Baru kemudian yang kedua ya lihat, loh ini kebijakannya memang sudah ada gitu ya, itu yang hal-hal yang kedua. Tapi kita berangkat dari bagaimana pemahaman tentang isu atau kesenjangan gender itu memang terjadi di dalam berbagai bidang pembangunan. Nah, dokumentasi ini memang masih sangat sedikit, kami akui. Asia Foundation sendiri sedang dan dalam proses melakukan itu. Kami sedang melakukan studi tadi yang dengan Seknas Fitra dan Patiro, rencananya akan diluncurkan pada akhir bulan ini sebelum puasa. Nah itu kita juga salah satu upaya kami untuk mendokumentasikan bahwa ini loh hasil-hasil kalau orang buat PPRG, kalau orang buat tentang anggaran dan perencanaan dengan responsif gender atau memikirkan keadilan ini, hasilnya akan lebih baik. Norwegia dia sudah punya komitmen untuk keterwakilan perempuan dari gerakan perempuan bahkan dari 100 tahun lalu gitu ya, baru tahun lalu atau 2 tahun lalu diperingati. Dan seorang menterinya, menteri yang waktu datang ke Indonesia berani bilang bahwa karena mereka melakukan segala sesuatu perencanaan dan pasti dikasih anggaran dengan melakukan analisis gender terlebih dahulu, persoalan-persoalan di negara mereka bisa terjawab dengan baik gitu. Kita bisa lihat dari angka berbagai indikator pembangunan di Norwegia sana gitu ya. Contoh praktis yang sudah paling simpel sih, mereka punya kebijakan ketika satu keluarga punya anak yang dapat cuti melahirkan itu adalah si ibunya dan kemudian secara bergantian bapaknya, karena ibunya juga perlu bekerja, termasuk balik ke dunia kerja. Hal seperti itu ya kita pikir ya mungkin kita masih jauh di situ ya, tapi setidaknya kalau kita punya komitmen bahwa kita bisa, karena kita juga sangat kaya. Saya pede sekali, kita Indonesia ini sangat kaya, cuma selama ini memang perlu dibenahi berbagai halnya untuk mengalokasikan sumber daya lebih baik. Tapi saya pikir kita bisa untuk buat perencanaan penganggaran yang lebih baik. Juga singkat karena sudah banyak tadi Ibu Rena menjelaskan sekaligus contoh-contohnya. Yang pertama untuk Pak Sutarjo dan Ibu Dewi, kalau tidak salah di Kebumen ini itu sudah mulai mengembangkan SID, Sistem Informasi Desa. Nah, melalui data-data yang dihimpun di lingkup desa inilah yang menjadi patokan memunculkan program atau kegiatan di level desa. Di situ akan ketahuan seperti apa kesenjangan yang terjadi. Ada RPJM Des-nya, ada RKP Des-nya. Jadi dari situ di RPJM Des kami harapkan sudah muncul prioritas-prioritas pembangunan untuk satu desa secara dalam jangka 5 tahun atau nanti di undang-undang desa 6 tahun ya. Undang-undang desa yang tadi itu 6 tahun RPJM Des-nya. Nah di situ harus di-breakdown persoalan krusial di desa tersebut apa dan sebagainya, itu menjadi diskusi tersendiri. Mampu menjangkau kepada ketepatan sasaran, itu saja prinsipnya. Yang kedua tadi nyambung dengan pertanyaannya Pak Eko tadi, bahwa apa sih dasar kita ketika ditanya soal PPRG. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Bu Emma, setiap orang, setiap kelompok itu punya kebutuhan yang berbeda, antara perempuan, antara difabel atau misalnya kebutuhan khusus, anak-anak dan sebagainya, itu kan punya kebutuhan yang berbeda, dan itu harus direspon dengan program kegiatan yang berbeda pula. Persoalan akuntabilitas sekarang ini, apalagi nanti undang-undang desa ditetapkan, itu pemeriksaannya akan lebih ketat. Nah ini harus nyambung antara perencanaan, jadi perencanaan yang rigid, yang sudah sangat rinci gitu, dengan implementasi
anggaran. Ada kabar sekitar nanti setiap desa 600 sampai tergantung hitung-hitungannya ya, 600 sampai 1 M sekian gitu misalnya, tergantung hitung-hitungan masing-masing desa. Tetapi akuntabilitas ini nanti dengan instrumen analisis gender itu diharapkan mampu membantu akuntabilitas keuangan desa. Jangan sampai dengan digelontorkannya anggaran untuk desa itu gede, banyak juga yang keciduk gitu ya. Kasus-kasus pemerintah daerah awal otonomi kan gitu kan, karena tidak paham, belum mampu menganalisis antara perencanaan yang disusun dengan implementasi anggarannya tidak sama. Ini sudah menjadi menjadi proses untuk KPK masuk ke proses ini misalnya. Advokasinya itu berdasarkan nilai. Jadi sejak 2003 kami ada satu nilai yang kita gerakkan, itu pembangunan yang istilah formasi visinya itu memanusiakan manusia. Sehingga advokasi kita pertama terukur. Alhamdulillah sekarang sudah full 8% perintah perda spesifik dari total belanja langsung itu harus spesifik kemiskinan. Sudah selesai. Lalu beberapa regulasi Muslembank itu sudah spesifik sekali bagaimana membangun proses Muslembank yang berkeadilan, seperti Badan Perempuan dari desa, tentang delegasi sampai pada tim penyusun dokumennya. Jadi ini yang kita bangun nilainya. Nah sekarang artinya kita punya modal gitu. Nah sayangnya memang beberapa advokasi yang seharusnya punya nilai keadilan yang sangat tinggi yang ini harus dipertajam, ini kadang-kadang lepas. Saya sering mencontohkan beasiswa miskin. Beasiswa miskin itu clear itu perjuangan advokasinya kawan-kawan masyarakat sipil di Kebumen. Pertama 4,2 miliar. Sekarang kalau tidak salah sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berlangsung 3,8 miliar. Untuk apa sebenarnya? Ini filosofisnya kenapa kita dulu advokasi, karena untuk apa? Menutupi daerah-daerah yang tertinggal dalam konteks partisipasi belajarnya tadi gitu. Nah ternyata ini kadang-kadang oleh kawan-kawan DKPD, maaf dari kawan-kawan DKPD kadang-kadang bagi tok seperti dibagi rokok, keputusan bupati selesai, akhirnya nggak bisa menutupi. Padahal orientasi kita awal dengan bangga waktu itu tahun 2007-2008 itu untuk mengejar daerah-daerah yang tertinggal dalam partisipasi pendidikannya kayak Karangayang, Poncowarno gitu. Dan itu advokasi murni dari kawan-kawan. Bedah rumah sebelum ada nasional itu kan sudah ada program bedah rumah. Nah, itu lagi-lagi memang tadi Bu Emma pesan pemetaan secara geografis, kesenjangan gap antara wilayah dengan yang lain ini menjadi penting. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi tahun 2015 Mbak Emma, karena kita saat ini sedang desa sudah melakukan pendataan hidup miskin secara mandiri, dan yang terpenting ini yang kabar menarik saya sampaikan Mbak Novi, Bu Emma, di format pendataannya itu semua anggota keluarga itu dicatat dan ditanya apakah mereka punya pekerjaan dan menghasilkan. Buat ibu itu bagus Mbak, itu nggak pernah dihitung penghasilannya ibu, yang dihitung cuma penghasilan bapak. Nah ini penting untuk sebagai proses pembelajaran bagaimana membangun penghasilan yang berkeadilan juga penting gitu. Desa Sidomulyo itu terjadi. Jadi ini bapaknya itu 1,5 juta sebagai tukang, lalu itu ibu rumah tangga. Padahal mulai isu anaknya udah sekolah silo neng emperan, mirati terus nganyam sampai jam 12 bengi. Lalu dijatuhi bapaknya rumah makan kamar jajar. Itu penghasilannya nggak dihitung. Kan lucu itu. Ada satu tudung itu 1.750. Ibu-ibu sedina saya 30, Mbak. Gitu. Nah ini kan saya datang ya. Oh inilah bentuk-bentuk ketidakadilan yang diperkuat oleh apa ya? Oleh doktrin-doktrin nilai yang tidak berjalan di masyarakat. Ini yang sering saya katakan. Oleh karena itu sekali lagi formasi Mas Eko memang tidak berangkat dari formalistik regulasinya, tetapi kita membangun nilai yang ada. Ya, demikian hasil seminar hari ini tentang partisipasi masyarakat dalam
pengarus utamaan gender, kesetaraan gender dan keadilan gender. Dari hasil seminar tadi kita bisa simpulkan untuk pertanyaannya bahwasanya yang namanya pengarus utamaan gender pembangunan itu bisa fisik dan non fisik. Yang kedua, bagaimana untuk pelibatan responsif gender berbasis desa itu dengan adanya inovasi dan peran aktif dari masyarakat khususnya perempuan. Selanjutnya terkait dari masukan Bapak Sutarjo dan Pak Eko, di sini dapat disimpulkan bahwasanya setiap SKPD masing-masing mari punya moto siap melayani sesuai jam yang ada di masyarakat, bukan sesuai dengan yang ada di jam di masing-masing SKPD sebagaimana pengalaman yang diceritakan oleh Bu Ema. Demikian hasil seminar hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk pembicara 4. Nanti aja ya. Kira-kira dari tempat ini mana yang dianggap perannya paling besar? Perannya ke depan ini akan sangat dibutuhkan dan kira-kira perannya yang paling dibutuhkan atau yang memang paling yang mana terlebih dahulu? Semuanya penting semuanya ya. Perannya yang memang sekarang bukan sekali lagi ku minta coba kau nyanyikan, semoga dapat ku rasa besar perannya ya, karena di situ ada apa namanya ini akan memerlukan berbagai macam
Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama. Yang utama adalah proses. Karena keterbatasan Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia, kendaraan, bahan bakar, budi pekerti. Itulah nasihat para nabi. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta dunia jadi penggoda, hanya ada mungkin perbedaan APD atau eksplorasi atau penularan informasi miskin jiwa. Strategi apa yang harus kita lakukan agar tim vokal ini lebih mantap, lebih baik ke depan, dan juga bisa menjadi motor di KPD. Kira-kira strategi apa yang kita lakukan? Ada benar nasihat orang-orang suci, memberi itu terangkan hati, seperti matahari yang menyinari bumi, yang menyinari bumi. Strateginya ke depan juga perlu ini adalah penyempurnaan ya, penyempurnaan kelembagaan, penyempurnaan ilmunya di masing-masing KPD ya. Iya. Ingin bahagia. Beberapa peserta setelah selesai kegiatan Semiloka yang terakhir adalah diskusi, kemudian mereka mengambil transportnya. Sumber dari prioritas harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa. Keinginan adalah sumber penderitaan. Yang ketiga nanti sama aja. Silakan situ sini boleh. Ya, kami dari Seknas Fitra Misbahul Hasan
mengapresiasi terbentuknya forum jejak ini untuk percepatan PUG melalui PPRG. Ke depan saya pikir yang perlu diperkuat oleh forum jejak ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan PUG, dan yang kedua adalah merumuskan strategi-strategi percepatannya, terutama agar lebih sistematis. Rencana aksi daerah PUG melalui PPRG itu penting untuk dijadikan pedoman bersama antara pemerintah daerah dan forum jejak ini, sehingga arah percepatan PUG ini bisa lebih sistematis, bisa lebih terarah dan integratif gitu antara yang diusung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Saya pikir itu yang terpenting untuk ke depan. Kesan saya kalau dari diskusi-diskusi yang kami lakukan bersama formasi dengan Pak Yusuf, dengan The Asia Foundation, bahwa di Kabupaten Kebumen ini secara formal, legal formal regulasinya sudah ada. Sehingga ini tinggal mendorong bagaimana optimalisasi kelembagaannya. Jadi saya pikir forum jejaring keadilan dan kesetaraan gender wallet di Kabupaten Kebumen ini bisa menjadi motor penggerak ya untuk percepatan PUG, terutama untuk peningkatan pencapaian IPM, pencapaian IPG, Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kebumen ini, karena dari hasil analisis yang kami lakukan ini belum berjalan seiring. Jadi itu yang menjadi orientasi utama bagaimana peningkatan IPG terutama ya, Indeks Pembangunan Gender. Dan itu harus melalui analisis gender, harus adanya pengadaan data pilah gender atau profil gender yang itu menjadi dasar analisis. Saya pikir itu. Saya salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kebumen ini. Ya, kami dari Asia Foundation mengucapkan selamat pertama buat jejak wallet di Kebumen, jejaring keadilan dan kesetaraan gender di Kebumen, karena ini adalah merupakan satu bentuk pelibatan masyarakat yang aktif, baik dalam suatu proses perencanaan penganggaran. Dalam hal ini adalah pengarus utamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender di Kebumen. Kami sangat mengapresiasi karena jika bicara untuk seluruh Indonesia, ini memang masih jarang adanya forum-forum atau jejaring seperti ini, kemitraan sejajar antara CSO, civil society, dan pemerintah. Jadi ini sesuatu yang harus dipertahankan. Saya pikir sangat baik ya. Dukungan Pemdanya untuk melibatkan masyarakat juga sangat positif. Ini yang harus kita terus kelola ke depan. Apalagi jika lihat dari SK pembentukannya, Bupati dalam hal ini Pemda memang mensupport penuh ya untuk dukungan pelaksanaan kegiatan selanjutnya ada dari APBD. Mungkin itu yang harus dipikirkan bersama. Kemudian strategi bagaimana percepatan. Tadi berkali-kali disebutkan bahwa yang ingin kita sasar di sini adalah percepatan implementasi bagaimana kesenjangan gender itu bisa terjawab di Kabupaten Kebumen. Jadi misi itu yang harus selalu diingat. Teman-teman juga tidak kenal lelah untuk merumuskan strategi bersama dan terus bekerja hingga nanti Kebumen bisa menjadi yang salah satu yang terdepan dalam urusan percepatan PUG melalui PPRG. Terima kasih. Ya, selamat bagi pengurus yang sudah dikukuhkan sebagai jenjang jejaring keadilan dan kesamaan gender wallet Kabupaten Kebumen. Dan kami selaku sebagai anggota ataupun dari fasilitas dari sosialisasi gender wallet ini sangat antusias, dan kami berharap dengan adanya gender wallet yang sudah terbentuk ini akan membawa lebih maju bagi Kabupaten Kebumen ini tentang masalah pengaserutan gender. Mungkin itu sebagai tim vokal point gender, kami berharap agar
lebih antusias dan dalam mengikuti sebagai tim vokal gender ini akan lebih membawa kemajuan di Kabupaten Kebumen. Saya salah satu warga masyarakat Karangsambung. Ini yang pertama kami sampaikan adalah dengan adanya Semiloka hari ini dan juga pengukuhan jejaring keadilan dan kesejahteraan gender, ini kami sampaikan terima kasih. Tentunya juga kami mengharapkan dengan adanya kelembagaan ini, tentunya ada pengurus nanti ke depan bisa mengadvokasi terkait dengan anggaran, yang mana selama ini anggaran yang terkait untuk gender ini masih belum seimbang dengan yang lain, sehingga harapan kami nanti ke depan APBD kita dan juga termasuk sampai APBD nanti ada anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk penyetaraan gender, dan juga tentunya ada data pilah terkait dengan angka kemiskinan, juga mungkin angka putus sekolah yang ada di tingkat desa ataupun kabupaten, sehingga dalam penyelesaiannya nanti dan juga menganggarkannya nanti akan tepat. Mungkin itu sekali lagi kami sampaikan kepada pengurus, ke depan bisa membawa Kebumen akan lebih baik. Oke, Cip. Iya, saya berterima kasih sekali dengan munculnya kegiatan Semiloka dan pengumuman dalam hari ini. Saya sangat mengharap karena program ini sangat membantu, terutama untuk masalah penyetaraan gender ini yang selama ini terasa memang masih ada kesenjangan yang begitu signifikan. Untuk itu kepada semua pengurus yang dimotori oleh Bapak Yusuf, saya mengharap dari masyarakat Kedinangun mengharap ini semua bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai dengan aturan-aturan yang nanti bisa diterapkan terutama untuk daerah pedesaan, sehingga apa yang kami cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Sekian, matur nuwun. Ya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan Semiloka pada hari ini, dan kami berharap bahwa kegiatan ini ada rencana tindak lanjut dan ada komitmen bersama baik pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk bagaimana bersama-sama mengadvokasi perencanaan yang berbasis gender, sehingga ada kesetaraan, keadilan, tidak ada kesenjangan, dan adanya keadilan tentang hak dan anggaran di pemerintah maupun pemerintah pusat, daerah maupun sampai di tingkat pemerintah desa. Tentang PUG yang sudah ada di Kabupaten Kebumen, kami berharap ada regulasi yang menjamin tentang konsistensi terhadap hak-hak dari aspirasi yang berbasis gender. Nah, ini harapan kami sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen ini dapat berjalan dengan adil dan merata. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau saya senang sekali dengan adanya pengukuhan gender walet yang pada hari ini dikukuhkan tadi pagi. Harapan saya sih dengan adanya gender walet ini kedepannya minimal Kebumen itu bisa menjadi lebih baik dan responsif gender. Kemudian pada tataran level paling rendah yaitu di desa, apalagi dengan besok adanya undang-undang desa, ya minimal APBD Des dan RPJM Des itu sudah responsif gender, dan pengetahuan masyarakat pada level pedesaan itu sudah mengetahui apa itu tentang gender tersebut. Yang berikutnya sih adanya komunikasi dan sosialisasi, kemudian ada komitmen yang luar biasa dari para anggota dari gender walet ini untuk mengedepankan responsif gender menjadi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu aja, terima kasih. Oke, dengan pengukuhan jejak jaring gender walet Kebumen ini diharapkan nanti ada upaya percepatan pengambilan kebijakan di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen, mulai dari desa sampai kabupaten, itu memiliki nilai, memiliki keberpihakan pada keadilan gender. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian gender ini tentunya harus dipahami,
dimengerti dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat di Kebumen, sehingga penting untuk masyarakat itu mengetahui seluruh apa itu gender, apa itu kebijakan yang responsif gender, itu masyarakat paling bawah harus tahu. Kalau masyarakat bawah tahu, maka akan mendapat dukungan yang sangat baik dari masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan gender sebagai bagian dari kebijakan yang tidak terpisahkan itu akan segera terwujud.